4/19/2021. Kami akan mempresentasikan mengenai pacaran dalam pandangan Islam. Dewasa ini, banyak sekali pemuda dan pemudi ataupun remaja dan remaji yang berhubungan tanpa status yang jelas atau yang disebut dengan pacaran. Sebelum lebih jauh, kita akan menjelaskan mengenai arti kata cinta. Ya, cinta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI artinya adalah suka sekali, terpikat, sayang, atau kasih sekali. Nah, berikut adalah pengertian dari kata cinta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cinta adalah suatu hal yang fitrah atau anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Tapi di sini banyak sekali kaum pemuda dan pemudi yang salah mengartikan kata cinta ini. Contohnya seperti perbuatan zina, pacaran atau lain dan sebagainya. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, memang di sini dalam dunia ini Allah menciptakan perempuan dan laki-laki bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan agar kita saling mengenal. Tapi Allah juga memberikan aturan-aturan yang jelas dalam Al-Quran bagaimana cara berinteraksi dengan lawan jenis, bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat luar. Allah memberikan kita pilihan untuk menyalurkan rasa cinta ini. Yang pertama, dengan jalur yang benar yang Allah ridhai ataupun jalan maksiat yang Allah ingkari. Nah, jalur yang Allah atau jalan yang Allah ridhai yaitu dengan cara yang benar, dengan cara ta'aruf, itba ataupun menikah kayak gitu. Nah, jalur yang tidak baik atau yang Allah ingkari contohnya seperti berzina, pacaran, dua-duaan yang bukan mahram. Pacaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia, atau pacaran adalah kekasih atau teman lawan jenis. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang menjadi pertanyaan besar di sini, apakah boleh pacaran dalam Islam? Dan apakah Islam punya solusi terhadap pacaran tersebut? Dikutip dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang bunyinya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa syar'an sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang muka. Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Sudah jelas di sini bahwa Islam melarang keras, yaitu dengan pacaran. Yang sudah kita bahas tadi bahwa pacaran adalah jalan menuju zina dan akan mendapatkan dosa di sisi Allah. Yang kedua adalah melemahkan iman. Dengan kita pacaran, dengan kita berbuat zina, dengan kita berdua-duaan akan melemahkan iman seorang hamba. Yang ketiga, mengajarkan kepada kemunafikan. Yang keempat, mengurangi produktivitas dan minat belajar. Jadi karena kita sudah fokus dengan pacaran, maka pelajaran-pelajaran susah berkonsentrasi. Jadi minat untuk belajar itu menurun. Jadi mengurangi jam belajar kita. Gitu. Terus yang kelima, menjadikan hidup lebih boros. Contohnya traktir pacar atau membelikan kado spesial untuk pacar. Nah, banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan dari pacaran itu sendiri. Makanya yuk kita sama-sama berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Yuyun Santika, NIM 64191160, kelas 642B03. Di sini saya akan menjelaskan tentang pacaran dalam kacamata Islam atau pandangan Islam, yaitu etika bergaul dalam Islam. Yang pertama, menjaga pandangan. Dalam Al-Quran sudah ditegaskan yang artinya, katakanlah kepada laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Dan ada pula yang untuk wanita, yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang kedua, menutup aurat secara sempurna. Dalam Al-Quran dijelaskan, yang artinya, hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, hingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Yang ketiga, bagi wanita diperintahkan untuk tidak berlembut suara di hadapan laki-laki yang bukan muhrim. Yang dalam Al-Quran sudah dijelaskan, hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Quran Surat Al-Ahzab ayat 32. Yang keempat, dilarang bagi wanita berpergian sendirian tanpa mahramnya sejauh perjalanan 1 hari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berpergian memakan waktu sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari Riyadhus Shalihin. Yang kelima, dilarang berhalawat berdua-duaan di antara pria dan wanita di tempat yang sepi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian bersunyi-sunyi dengan perempuan lainnya kecuali disertai mahramnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim Riyadhus Shalihin. Demikian penjelasan dari saya mengenai pacaran dalam kacamata Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.